Terbongkarnya kasus tindak pidana perdagangan orang dengan 21 korban calon anak buah kapal berawal saat ada awak kapal yang memohon evakuasi kepada Basarnas. Saat itu salah seorang korban mengalami cedera di atas kapal. Korban tersebut bahkan memohon-mohon kepada pemilik kapal untuk bisa mendapatkan pengobatan ke darat, mengingat posisi kapal sangat jauh dari darat dan perlu sampan untuk bisa tiba di daratan. Penelusuran pun dilakukan hingga akhirnya korban ditemukan. Polisi pun menemukan sejumlah testimonial yang terindikasi penjeratan utang dan penipuan, serta metode perekrutan yang identik dengan memanfaatkan status kelompok rentan. Setelah kasus ini terbongkar, tim advokasi perlindungan pekerja perikanan kemudian melakukan pendampingan terhadap 21 orang awak kapal ikan KM Awindo 2A yang mengalami penyekapan di atas kapal. Pendampingan ini dilakukan sebagai tindak lanjut adanya aduan yang telah diterima sebelumnya oleh Polda Bali terkait perekrutan ABK ilegal di sekitar Pelabuhan Benoa. Dengan iming-iming mengantongi gaji jutaan, para korban yang berasal dari sejumlah daerah di Pulau Jawa direkrut para calon melalui media sosial. Setiba di Bali, para korban justru ditempatkan di KM Awindo 2A tanpa diberikan akses ke daratan. Selama di atas kapal, para korban diminta melakukan berbagai pekerjaan kapal tanpa fasilitas pelindung apapun. Mereka juga tidak mendapatkan konsumsi yang layak, serta dibebankan hutang kepada calo yang disebut sebagai biaya lepas tali sebesar 2,5 juta rupiah dan mengalami penahanan KTP serta telepon genggam. Ada total 21 korban yang mengalami atau diduga itu mengalami TPPO. Yang dimana dimulai dari 4 Agustus 2025, di mana para korban ini itu dijanjikan melalui media sosial, ada yang melalui WhatsApp, ada melalui Facebook, dijanjikan untuk bekerja di kapal collecting dan di UPI atau unit pengolahan ikan. Tapi nyatanya ketika sudah diberangkatkan dan sampai di Bali, itu ditempatkan di kapal cumi. Nah, tentu dalam konteks kapal cumi ini itu berbeda. Nah, sehingga para korban ini menolak untuk diberangkatkan, tetapi diancam untuk bisa membayar biaya akomodasi. Dan pada akhirnya para korban itu kurang lebih di tanggal 8 Agustus itu disekap di pelabuhan, di kapal, di atas kapal Awindo 2A, yang dimana proses penyekapan tersebut tidak mendapatkan konsumsi yang layak. Minum yang air tawar, kemudian makanan mie yang 2 sendok dibagi untuk seluruh korban. Dan di sana korban itu belum memiliki status yang jelas, belum sebagai ABK karena belum disahkan oleh Syah Bandar, dan belum menjadi pekerja karena untuk menjadi pekerja itu unsur upahnya bersifat kumulatif. Ada pekerjaan, ada perintah, ada upah. Upah ini belum diberikan. Ini juga berdasarkan konsultasi dari forum multi stakeholder. Yang kita simpulkan memang di sini si korban itu dieksploitasi begitu karena belum ada status yang jelas tapi sudah diberikan perintah pekerjaan gitu. Nah, karena adanya proses tersebut dan dari pihak kepolisian gitu berinisiatif untuk dapat gitu memeriksa di pelabuhan dan menemukan para korban ini. Dan syukurnya para korban itu mau untuk diwawancara sehingga pihak kepolisian itu menemukan unsur kuat TPPO. Dan akhirnya berkoordinasi dengan kami dari tim advokasi perlindungan pekerja perikanan sehingga kami di sini bisa bersama-sama untuk bisa memperkuat korban dan akhirnya proses penanganan perkara bisa dibilang cukup cepat. Selama di dalam kapal, para korban hidup tanpa penerangan dan disekap. Akses para korban juga dipersulit karena posisi kapal sengaja labuh di tengah perairan Pelabuhan Benoa, sehingga jauh dari daratan. Dari kasus dugaan TPPO, LBH Bali melaporkan kasus ini ke Polda Bali dan memberikan pendampingan hukum kepada 21 ABK. Ada 7 orang yang dilaporkan yang terdiri dari 3 orang perusahaan, 3 agen atau calo, serta seorang oknum polisi dari Polairut Pelabuhan Benoa berinisial PS. Dari Bali, Bagus Raditya, kontributor Sinpo TV, melaporkan.